Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video cara kerja 12 hukum alam semesta dalam kehidupan manusia. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Hidup berkelimpahan dalam makna luas berarti hidup penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan dalam kehormatan serta keharmonisan. Dalam makna yang lebih sempit, mencapai hidup berkelimpahan bisa dimaknai dengan kaya. Untuk mencapai hidup berkelimpahan, baik dalam makna luas maupun sempit, tidak mudah. Tidak semua orang bisa, namun tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ketika Anda dan siapapun yang ingin mencapai hidup berkelimpahan mau mengusahakannya dan tahu rahasia serta formula atau rumusnya. Lebih dari itu, Anda juga harus mampu menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidup Anda sendiri dengan melakukan hal-hal luar biasa yang tidak dilakukan oleh orang biasa-biasa saja. Rahasia alam semesta berkaitan dengan keberlimpahan hidup dan juga menjadi kunci bagi siapapun yang ingin mencapai keberlimpahan adalah hukum alam semesta. Hukum adalah aturan yang harus diikuti, dan siapa yang mengikuti aturan akan mendapatkan kemudahan, setidaknya tidak mendapat masalah dan mendapat kelancaran. Sedangkan siapa yang melawan hukum, akibatnya akan mendapat hukuman atau sanksi. Kemudahan atau kelancaran dalam kehidupan adalah mendapatkan apa yang kita impikan, mudah meraih harapan, sedangkan hukuman dalam kehidupan adalah kesusahan, masalah, penderitaan, kekecewaan, sakit, dan berbagai hal buruk yang tidak menyenangkan. Lantas apa saja rahasia alam semesta yang bisa mengantarkan seseorang mencapai hidup berkelimpahan serta mencapai kemakmuran? Ada 12 hukum alam semesta yang harus diikuti untuk mencapai keberlimpahan hidup, dan kesemuanya itu adalah kunci. Jika Anda ingin mencapai keberlimpahan dan juga kemakmuran dalam hidup, fahami dan praktekkan hukum alam semesta. Hukum alam semesta terdiri dari 12 hukum yang meliputi: yang pertama, hukum daya tarik dan daya tolak yang dinamis atau the law of bioelectromagnetic. Hukum alam semesta menunjukkan bagaimana kita menciptakan barang-barang atau hal-hal, peristiwa-peristiwa, serta orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, ucapan-ucapan, serta tindakan-tindakan kita menghasilkan energi-energi yang sebaliknya menarik energi-energi lain yang sama sifatnya kepada diri kita. Energi-energi negatif akan menarik energi-energi negatif, dan energi-energi positif akan menarik energi-energi positif. Jadi prinsip hukum bioelektromagnetik adalah bahwa arah pikiran Anda, isi hati Anda, dan tindakan Anda akan mempengaruhi kemana energi itu akan mengalir. Jika kita berpikir baik, maka akan menarik
dan terhubung dengan kebaikan-kebaikan serta menjauhkan dari keburukan. Demikian juga sebaliknya, jika kita berpikir negatif, orang juga sering menyebutnya the law of attraction. Yang kedua, hukum kesatuan atau the law of divine oneness. Hukum ini membantu kita untuk memahami bahwa kita ini hidup di dalam dunia di mana kita semua saling berhubungan atau menyatu. Segala sesuatu yang kita lakukan, ucapkan, fikirkan dan yakini berpengaruh kepada semua manusia serta alam semesta yang mengelilingi kita. Untuk memahami hukum ini hanya dengan logika saja tidak cukup dan tidak mampu memberikan kita pemahaman yang jelas. Karena dalam hukum ini mengandung muatan spiritual yang mengarahkan kita pada esensi kesatuan. Penerapan hukum ini di dalam dunia kerja, misalnya di kantor, walaupun Anda tidak diperhitungkan, sesungguhnya Anda memiliki arti besar bagi perusahaan. Seorang sales misalnya, yang biasanya hanya dicibir dan dipandang sebelah mata, tapi justru ialah yang menjadi ujung tombak perusahaan. Yang ketiga adalah hukum getaran atau the law of vibration. Hukum ini mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak, bergetar, dan berjalan dalam bentuk pola-pola lingkaran. Prinsip-prinsip yang sama tentang getaran yang ada di dunia fisik berlaku juga kepada pikiran, perasaan, keinginan, serta kemauan yang keras di dunia eteris. Setiap suara, sesuatu, dan bahkan pikiran memiliki frekuensi getaran tersendiri yang sifatnya unik untuk dirinya sendiri. Yang keempat adalah hukum tindakan atau usaha, yaitu the law of action. Hukum tindakan atau usaha mesti diterapkan bila kita ingin mewujudkan apa saja di dunia ini. Oleh karena itu kita harus aktif berusaha dalam segala sesuatu yang berkaitan atau mendukung pikiran-pikiran, impian-impian, emosi-emosi, dan perkataan-perkataan kita. Yang kelima, hukum pasangan atau the law of correspondence. Hukum alam semesta mengatakan bahwa prinsip-prinsip atau hukum-hukum fisika yang menjelaskan tentang dunia fisik kita, yaitu energi, cahaya, getaran, dan gerak, memiliki pasangan prinsip-prinsipnya di alam eterik atau semesta. Apa yang terdapat di atas, yaitu langit atau semesta, memiliki pasangannya di bumi. Yang keenam, hukum sebab dan akibat atau the law of cause and effect. Hukum alam semesta menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan atau di luar hukum alam semesta. Setiap tindakan atau aksi memiliki reaksi atau akibat, dan apa yang kita tanam akan kita tuai. Disebut juga dengan istilah karma atau dalam Muslim takdir baik dan takdir buruk. Yang ketujuh adalah hukum kompensasi ataukah the law of compensation. Hukum alam semesta ini adalah hukum sebab dan akibat yang diterapkan kepada keberkahan dan kelimpahan yang kita terima. Dampak-dampak dari perbuatan-perbuatan kita yang nampak kita terima dalam bentuk pemberian-pemberian, uang, warisan, persahabatan, dan berkat atau rahmat. Hukum ini sering disebut ilmu menanam tabungan positif di semesta atau ilmu kesyukuran hidup. Yang kedelapan adalah hukum transmutasi energi yang kekal atau the law of perpetual transmutation of energy. Hukum alam semesta menyatakan bahwa semua manusia memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi-kondisi atau nasib yang terjadi dalam kehidupannya. Getaran dari energi-energi yang tinggi atau niat mengubah nasib yang lebih baik akan menghabiskan dan mengubah getaran dari energi-energi yang lebih rendah atau ketidakberdayaan.
serta mengubahnya menjadi getaran yang lebih tinggi. Dengan demikian, kita masing-masing dapat mengubah energi-energi dalam kehidupan kita dengan memahami hukum-hukum alam semesta serta menerapkannya agar terjadi suatu perubahan. Yang kesembilan adalah hukum relativitas ataukah the law of relativity. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa setiap orang akan menerima serangkaian cobaan untuk menguatkan iman mereka. Kita harus melihat setiap cobaan ini sebagai suatu tantangan dan tetap teguh imannya dan tidak putus asa di dalam menghadapi semua cobaan. Hukum ini juga mengajarkan kita untuk membandingkan cobaan-cobaan yang kita hadapi dengan cobaan-cobaan orang lain, serta meletakkan kesemuanya dalam suatu perspektif yang benar. Sebagaimanapun buruknya atau parahnya permasalahan yang kita hadapi, akan selalu ada orang lain yang permasalahannya lebih parah dari kita. Segala sesuatu itu sifatnya relatif. Yang ke-10 adalah hukum polaritas ataukah the law of polarity. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu berada dalam sekumpulan proses yang berkesinambungan dan memiliki lawan ataukah yang sifatnya terbalik atau oposan atau disebut juga oposisi. Kita mampu menekan dan mengubah pikiran-pikiran kita yang tidak kita inginkan dengan memusatkan perhatian kita kepada kutub yang polaritasnya berlawanan dengan pikiran-pikiran tersebut. Ini juga dikenal dengan istilah hukum getaran-getaran mental. Yang ke-11, hukum irama ataukah the law of rhythm. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa segala sesuatu bergetar dan bergerak mengikuti irama-irama tertentu. Irama-irama ini menjelma dalam bentuk musim-musim, siklus, tahap-tahap perkembangan, serta pola-pola. Setiap siklus mencerminkan keteraturan dari alam semesta ciptaan Tuhan. Hanya mereka yang memiliki kapasitas sebagai masterlah yang mampu bangkit di atas bagian-bagian negatif dari suatu siklus dengan tidak pernah membiarkan dirinya terlalu gembira atau membiarkan pikiran-pikiran negatif memasuki kesadarannya. Pola-pola ini yang dianalisa berulang-ulang oleh manusia sehingga manusia tersebut seolah memiliki kemampuan meramal masa depan. Yang terakhir adalah hukum gender atau dualitas atau the law of gender. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki sifat jantan atau yang dan sifat betina atau yin yang merupakan dasar dari semua penciptaan. Para pemula spiritual harus menyeimbangkan energi-energi jantan dan betina yang mereka miliki untuk mampu menjadi seorang master dan turut menjadi mitra pencipta sejati dalam skala kecil atau terbatas dengan yang maha pencipta, sang pencipta yang maha besar. Nah, itulah 12 hukum alam semesta yang teman-teman harus fahami, dan jika kurang paham Anda bisa ulangi video ini. Ini diyakini lebih tinggi daripada ilmu-ilmu spiritual. Semoga video ini berkah bermanfaat untuk saya pribadi dan penonton-penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu Maniak Bacan, yang membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek.
Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.